Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Sehat kan? Di tengah tren fashion yang terus berkembang, ada satu karya yang tetap setia pada keindahan alami. Sebuah karya yang sangat ramah lingkungan, inilah EcoPrint. Berbeda dari kain bermotif lainnya, EcoPrint menghadirkan motif dan warna yang langsung tercetak dari daun, bunga dan bagian tumbuhan lainnya, tanpa bahan kimia dan tanpa pewarna buatan. Semua keindahan ini murni dari alam, tercipta melalui proses yang penuh kesabaran dan ketelitian. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan kain EcoPrint? Kali ini tim UMKM Sentral Arta akan mengajak Anda ke sebuah gerai atau galeri di Kota Slawi, Kabupaten Tegal, tepatnya di Gerai DJ. Pas kami sampai di sini, ternyata ada juga produk kerajinan lainnya, batik, tas kulit, dan masih banyak lagi. Penasaran kan? Tetap di sini di UMKM Sentral Arta, pokoknya ramandek, senajan wetenge wis waret. Kami di sini di Gerai DJ menyediakan berbagai macam batik, khususnya batik Tegalan, dari mulai yang cap, semi tulis, tulis ataupun tulis yang premium. Untuk dari cap itu mulai dari harga 100-an, yang semi tulis itu harga dari 200-an, kemudian yang mulai tulis harga dari 300-an, bahkan yang premium ada yang sampai jutaan. Kelebihannya apa? Batik Kabupaten Tegal, Tegalan ini batik tulis canting yang diproses oleh pembatik-pembatik lokal yang mempunyai tema ada Sekar Jagat, ada Glodahan, ada Kapal Kerem, ada Gunung Ringgit, yang artinya itu bermacam-macam, dan isen-isennya itu ada mulai cecekan beras mawur yang artinya melimpah ruah hasil pertanian di Kabupaten Tegal. Ada juga ukel, tanaman-tanaman yang beraneka ragam. Ada juga Glodahan, Gunung Ringgit yang artinya banyak rezeki. Kemudian Sekar Jagat. Sekar Jagat itu memang batik yang sangat luas, yang di dalamnya itu berisi beraneka ragam kebudayaan, beraneka ragam hasil bumi, beraneka ragam adat istiadat yang bergabung di Kabupaten Tegal, yang menjadi satu kesatuan yang insya Allah membangun Kabupaten Tegal itu menjadi kabupaten yang mandiri. Untuk batik-batik ada yang sarimbit. Ada yang sarimbit itu berarti untuk pasangan, couple, ada yang ijen yang sendiri-sendiri. Untuk batik-batik sarimbit ini biasanya untuk pasangan-pasangan yang mengenakan jarit dan untuk laki-lakinya dipakaikan kemeja. Kemudian kami di sini juga ada ekobatik. Ekobatik itu EcoPrint yang diaplikasikan di kain batik. Mungkin motif-motif poci seperti ini adalah motif khas Kabupaten Tegal. Kemudian ada EcoPrint yang di sini EcoPrint kami yang kami produksi itu EcoPrint berbasis kain yang dikukus. Ini kainnya rayon, biasanya untuk mukena atau untuk gamis atau untuk orang sini itu daster ya, akan adem dipakai. Nah, ini sarung EcoPrint. Kemudian EcoPrint juga bisa dibuat selongsong sarung bantal. Dan kebetulan di Kabupaten Tegal itu juga ada pengrajin bordir di daerah Pacul sentranya. Kami juga menyediakan berbagai kerajinan bordir seperti taplak meja. Nah,
itu tersedia di gerai DJ. Kemudian ekoprint sendiri kami produksi ada yang berbentuk kerudung, mukena. Nah, ini mukena ekoprint. Kemarin banyak diminati untuk mukena ekoprint karena terbuat dari kain rayon yang adem dan bermotif daun-daun alami. Untuk harga-harga mukena ekoprint itu mulai harga 250-an dengan bawahan yang polos dan 300-an ke atas untuk yang ekoprint atas bawah. Nah, kenapa kainnya menggunakan kain rayon yang adem dan pembuatannya menggunakan proses ekoprint yang lumayan ribet, bervariasi, namun insya Allah hasilnya tidak mengecewakan. Kemudian kami juga menyediakan kain-kain semacam kain satin bembek untuk gamis-gamis ekoprint. Ada juga baju-baju jadi, gamis-gamis ekoprint yang sudah jadi. Kisaran harga itu sekitar 200-an sampai 500 ribuan untuk kain yang sudah jadi. Kebetulan kami juga menyediakan untuk tas kulit ekoprint, dompet-dompet kulit yang kami buat sendiri, dicetak di kain, di kulit, itu menjadikan dompet, tas tangan, handbag, ataupun barang-barang dari kulit yang insya Allah bernilai manfaat. Untuk tas kulit ekoprint, ini yang berbasis dari satin bemberg sutra perpaduan dengan kulit, range harga 400-an. Kemudian ada handbag juga dari kulit yang kami buat dari kulit sapi, ada juga yang dari kulit kambing. Nah, untuk yang dari kulit kambing ini karena belakangnya polos, harga mulai dari 250 ribuan. Untuk yang agak besar kita patok harga di 700 sampai 900. Nah, ini buatan teman-teman pengrajin ekoprint kami yang kita jejaknya daun-daunnya ada daun kersem, ada daun jarak, dan masing-masing punya khas sendiri. Ada juga daun-daun yang ada di sekitar lingkungan kami. Kemudian untuk sisa-sisa dari tas-tas tersebut, kulit-kulitnya kami buat gantungan kunci, ada yang tempat kartu dan lain-lain dengan harga hanya 35 ribuan. Juga kami membuat berbagai baju-baju pria dari kain ekoprint itu dengan range harga sekitar 200 ribuan sampai 400 ribuan tergantung kain dan modelnya. Ada juga kami membuat perpaduan yang dengan kain polos dan juga ada semacam kemeja dan hem. Kemudian kami juga membuat produk-produk dari ekoprint seperti shawl. Shawl ekoprint. Shawl ekoprint yang bisa dipakai ketika perjalanan atau untuk pemanis busana. Shawlnya bisa shawl yang dari kain tenun ataupun ada shawl yang dari kain sutra bemberg. Kalau yang dari kain sutra bemberg, shawlnya akan terlihat lebih jatuh. Nah, ini shawl ekoprint dari kain sutra bemberg berbahan zat warna alam secang dengan perpaduan daun jati. Nah, kami juga dari pengrajin membuat kain-kain sutra yang insya Allah kalau dibuat gamis ataupun busana-busana tertentu akan menambah nilai dari gamis itu sendiri. Untuk kain-kain yang semacam primis, ini primis, dari kain primis, ini biasanya untuk kemeja atau baju atau atasan atau outer. Ada juga kain serat alam. Ini biasanya kalau serat alam seperti ini yang tebal seperti kanvas bisa dibuat bawahan, jaket, ataupun tas handbag ataupun tote bag.
ini dari serat alam, kainnya lebih tebal, dan daunnya ini didominasi oleh bunga kenikir yang sangat banyak di wilayah Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada daster ya. Kalau di sini tuh kami kebetulan gerai batik, jadi menyediakan daster batik. Kemudian ada tas-tas kulit. Nah, ini seperti ini tas kulit yang kami buat juga ini dari kulit sapi yang kami ekoprint. Kami kukus, ini menjadi tas kulit perpaduan bernilai ekonomis, barang-barang yang bernilai ekonomis. Kemudian kami juga membuat outer-outer semacam ini dari kain rayon ekoprint. Nah, ini pengrajin kita memang kreatif ya, jadi serat-seratnya kita buang menjadi outer yang mungkin bisa menambah estetika pada busana. Kami juga membuat bermacam baju-baju atasan, termasuk mungkin semacam apa ya ini, semi blazer. Itu range harga ini 375.000 sudah jadi, dan insya Allah langsung bisa dipakai untuk menambah keindahan penampilan kaum wanita. Ini juga produk-produk dari ekoprint. Kita bisa membuat semacam topi. Topinya dari kainnya kanvas yang berbahan dasar hijau ermi ya, warnanya hijau ermi. Ini range harga 150 ribuan. Oke. Kemudian ada tote bag bahan kanvas. Ini dengan range harga antara 50 sampai 70 ribu. Jadi itu produk-produk ekoprint kami di Gerai DJ, buatan pengrajin asli Kabupaten Tegal yang berkolaborasi untuk membuat barang-barang jadi yang insya Allah bernilai ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wijayanti, owner Gerai Batik DJ yang beralamat di Pakembaran, Slawi, Jalan Trisanja, Juanda. Kebetulan dalam Gerai DJ kami ada menampilkan produk-produk dari Kinanti Ekoprint. Di Kinanti Ekoprint itu kami berlima itu beranggotakan pengrajin-pengrajin ekoprint. Saya sendiri Dwi Wijayanti, kemudian Ibu Hajah Dian Widianingsih, Ibu Hajah Taisa, Ibu Suherti, dan Ibu Ulwiatun. Kami berlima memproduksi berbagai macam barang-barang dari kain ekoprint yang kami buat sendiri, itu menggunakan daun-daun dan pewarna dari zat warna alam, yang insya Allah barang-barang itu menjadi barang-barang yang bisa bernilai atau bermanfaat dan bahkan bernilai ekonomis. Kebetulan basic saya di seni, saya basicnya di gambar bangunan, yang akhirnya juga tertarik di dunia batik. Kami juga di Gerai DJ itu di sini menampilkan galeri-galeri batik buatan pengrajin-pengrajin Kabupaten Tegal. Akhirnya kami bertemu dengan komunitas pengrajin ekoprint. Awalnya kami dari belajar batik, dan setelah bertemu dengan komunitas ekoprint 4 tahun yang lalu, ya bahkan 5 tahun yang lalu, itu kami tertarik, apa salahnya sih membuat ekoprint dengan berbagai ilmu dari teman-teman. Dan alhamdulillah kami belajar dengan teman-teman se-Kabupaten Tegal.
Itu kami belajar ekoprint yang tadinya disponsori oleh Dinas Permades. Kami belajar ekoprint. Akhirnya kami bertemu dengan pengrajin-pengrajin ekoprint yang bergabung dengan Kinanti. Awalnya dari situ kami tertariknya, ini kain dengan dicetak oleh daun-daun ataupun zat warna alam, kok sepertinya menarik. Jadi ada inovasi. Selain kain batik itu ada inovasi kain yang dicetak namanya ekoprint. Eko mungkin dari keramahan lingkungan, print itu berarti cetak ya. Jadi kami tertarik, kok bisa ya jejak daun itu membekas di kain. Akhirnya kami mempelajari ekoprint dan alhamdulillah sampai sekarang kami bahkan memberikan menularkan ilmu, kadang di teman-teman PKK atau komunitas-komunitas lain seperti Dharma Wanita, kadang ibu-ibu KWT. Itu kami kadang menularkan ilmu kami dan insya Allah ilmu itu insya Allah akan membawa manfaat. Dan nyatanya sudah ada beberapa teman-teman kami yang justru produksi mukena ekoprint dengan pesanan yang begitu banyak, fantastis. Ada pesanan kerudung ekoprint, alhamdulillah. Kami sangat bersyukur dengan adanya kami bisa menularkan kegiatan ekoprint itu bisa membawa manfaat, terutama tadi yang mendatangkan manfaat dan nilai ekonomis. Itu ketertarikan kami. Jadi alhamdulillah setelah kami mempelajari ekoprint, ternyata prosesnya dibanding dengan batik memang lebih simpel ekoprint. Ekoprint ini dari kain yang polos berwarna putih dan kainnya itu bukan kain sintetis. Karena ekoprint itu tidak akan susah menyerap di kain yang sintetis. Jadi cenderung ke kain-kain yang berbahan alami seperti katun dari kapas, sutra, kemudian kayak kanvas, kulit, itu akan menyerap dengan bagus. Bahkan ekoprint bisa dicetak pada kayak semacam muk, kemudian barang-barang seperti tumbler, kemudian kertas. Kertas itu bisa nanti dicetak, dibuat ekoprint, bisa dijadikan sampul buku. Nah, dari proses itu, kalau kain itu dari kain putih. Misalnya kita beli kain berbahan dasar kapas. Itu nanti kita namanya skuring dulu. Di skuring itu berarti dicuci dulu. Kain itu harus bersih dari bahan-bahan yang bisa mengganggu proses penyerapan. Harus dicuci bersih dulu dengan deterjen, direndam dulu 1 malam. Setelah itu paginya diangin-anginkan. Setelah kain itu bersih di skuring, itu kain akan dimordan. Nah, pemordanan ini yang penting. Mordan itu banyak sekali pengrajin-pengrajin ekoprint punya resep-resep sendiri, resep-resep mordan, dan bahkan ini berbeda-beda. Bahan utamanya kebanyakan tawas. Tawas yang semacam kapur itu, kemudian ada lagi tunjung. Tunjung itu sebetulnya dari karat. Bisa dari karat besi. Pokoknya dia dari karat. Kadang-kadang untuk membuat tunjung itu airnya besi-besi, paku-paku yang sudah berkarat direndam, nah itu airnya disaring, itu namanya tunjung. Tapi yang sudah jadi ada, tunjung sudah jadi itu bentuknya kristal. Nah, ada tunjung, ada tawas, kemudian bahan-bahan lain itu kayak air kapur dan lain-lain, itu resepnya masing-masing. Dan setiap pengrajin punya resep sendiri-sendiri. Nanti selain kesempatan kita bisa menampilkan proses pembuatannya. Kalau ini saya sampaikan dulu bahwa setelah dimordan, kain dimordan, nanti dijemur, kering, baru siap di ekoprint. Prosesnya seperti apa? Kain itu digelar, yang sudah disekuring dan sudah dimordan itu digelar. Digelar, kita sudah menyiapkan daun-daun yang akan ditempelkan. Daun yang paling favorit adalah daun jati. Itu memang favorit banget karena jati tak pernah ingkar janji.
Di situ daun jati, entah itu kering ataupun basah, terutama yang muda, pasti akan berjejak yang sangat jelas. Kalau agak kering, jejaknya akan lebih mudah. Kalau di kain-kain itu jati selalu berjejak. Daun jati itu jejaknya merah. Kalau yang sudah kering, jejaknya hanya serat-seratnya. Ada barang saya yang di kulit pun daun jati akan berjejak. Masing-masing tergantung mordannya. Itu memang yang paling favorit adalah jati. Kemudian setelah itu daun kedondong, daun jambu biji itu juga sangat berjejak. Dan bunga, ada bunga favorit, itu bunga kenikir. Kenikir itu kalau orang bilang yang daunnya bisa buat urap, itu bunganya kenikir. Kalau orang dulu bilang kembang tembelek yang warnanya kuning, itu masuk dalam grup tanaman aster. Nah, itu jejaknya oranye, bunganya sangat bagus. Kemudian daun kenikirnya pun akan berjejak sangat bagus. Untuk prosesnya nanti setelah dimordan, ditempel dengan daun-daun, habis itu digulung. Itu bisa menggunakan media selang atau bisa menggunakan nanti lapisan terakhir adalah plastik, digulung, bisa dilakban, bisa pakai rafia. Kalau rafia bisa berulang kali dipakai. Kemudian dikukus selama 2 jam. Habis itu di angin-angin, hasilnya sudah langsung terlihat. Setelah di angin-angin baru bisa difiksasi. Itu namanya proses terakhir, fiksasi. Fiksasi itu adalah pengikatan biar jejak itu tidak hilang ketika dicuci, tidak luntur ketika dicuci. Di angin-angin dulu biar teroksidasi dengan udara, kemudian difiksasi, dicuci dengan air tawas, rendaman tawas. Kemudian nanti yang terakhir bisa dicuci dengan tambahan campuran deterjen atau pewangi. Nah, setelah kering, kain langsung bisa dipakai. Prosesnya kurang lebih 5 hari sampai 1 minggu. Itu proses pembuatan ekoprint dengan metode kukus. Perlu digarisbawahi bahwa pengrajin ekoprint itu cinta lingkungan, bukan perusak lingkungan. Insya Allah, kadang-kadang ada orang yang menilai pengrajin ekoprint perusak lingkungan. Kenapa perusak lingkungan? Mereka memetikin bunga-bunga yang sedang bermekaran, mereka mengambil daun-daun jati. Itu salah. Kami menanam sendiri. Kalau untuk daun jati, kami ngambil daun-daun yang harusnya dipangkas, karena jati yang diambil biasanya batangnya. Untuk daun-daun yang muda ini, kalau di perkebunan pemerintah harus dipangkas, malah harus dibuang. Itu yang kami ambil. Kemudian seperti kenikir, seperti daun lanang atau daun-daun yang lain atau telang, itu kami pengrajin ekoprint itu biasanya menanam sendiri. Bahkan di sekitar rumah kami itu banyak sekali daun-daun yang selalu kami pakai untuk ekoprint. Jadi alhamdulillah, ekoprint itu semoga seperti namanya, eko itu ramah lingkungan, print itu bisa mencetak di berbagai macam media, bisa menjadi barang yang bermanfaat. Untuk tantangan sendiri, kami dalam pembuatan produksi kain-kain ekoprint atau produk-produk bermanfaat ekoprint lain adalah satu, bahan dasar. Bahan dasar kami itu memang daun, bunga, dan lain-lain yang berkaitan dengan alam. Kalau tidak dengan musimnya, pas tidak musim kenikir berbunga atau ada daun jati yang ujung-ujung yang merah-merah itu, kalau tidak ada bahan dasarnya kita susah untuk membuatnya. Maka dari itu, dari tantangan itu kami pengrajin ekoprint biasanya menyimpan kalau kenikir lagi banyak atau daun tertentu lagi banyak, kami simpan dalam lapisan-lapisan kertas. Kami lapisi kertas, ditimbun lagi, dilapisin lagi, kami simpan. Biasanya itu akan awet bisa sampai 1 bulan. Kendalanya itu. Kemudian selain bahan dasar, tantangan-tantangan lain adalah pengrajin ekoprint itu
semakin banyak dan menjamur. Namun kualitasnya kadang-kadang ada yang mudah luntur. Kalau mordannya tidak sesuai, itu akan mudah luntur pada jejak-jejak kainnya. Misal, dalam pembuatan zua, zat warna alam, itu penting sekali. Kalau untuk ekoprint yang berbasic, bahan basic putih, itu kita tidak memerlukan zua, zat warna alam. Namun, kalau untuk ekoprint yang berwarna, contohnya ini adalah zuanya dengan secang. Mungkin secang tahu ya bahwa itu adalah serutan kayu secang yang kalau direbus berwarna merah, biasanya untuk jamu. Itu kalau perebusannya zat warna alam tidak sesuai, itu akan mudah luntur. Itu tantangan dan rintangan kami. Kemudian mordan itu juga sangat berpengaruh. Kalau dalam media kulit, mordannya berbeda dengan yang bermedia kain. Kain pun berbeda, yang sutra dengan kain serat alam atau kain kanvas, itu mordannya biasanya ada kandungan tertentu yang kita uji untuk lebih jejaknya untuk lebih jelas dan lebih awet. Itu tantangan kami, rintangan kami. Kemudian ada lagi, ekoprint adalah produk kerajinan yang berbasis seni juga. Jadi dalam hal pembuatan kain, kalau seorang pengrajin ekoprint tidak mempunyai nilai seni, itu akan sangat rancu penataannya, bertumpuk-tumpuk, dan itu menjadi hasil yang kurang indah. Jadi tantangan kita adalah kita berkreasi sebaik mungkin dengan media yang sesuai dan hasilnya bisa sesuai yang kita harapkan dan kita inginkan. Itu tantangan dan rintangan kami. Kemudian untuk alamat, untuk mendapatkan barang-barang ekoprint, khususnya produk-produk Kinanti Ekoprint Kabupaten Tegal, itu bisa mendapatkan di Gerai Dijai. Gerai Dijai itu beralamat di Pakembaran, Kecamatan Slawi, RT 2 RW 4, Jalan Trisanja 3 nomor 69. Ancer-ancernya ada di area Gor Trisanja Slawi, Pakembaran. Dengan nomor telepon 0857 424 89859 atau nomor telepon di gerai kami 0283 456 2204. Demikian, barangkali ada produk-produk yang diinginkan di Gerai DJ terkait dengan ekoprint, bisa didapatkan di Gerai DJ. Nah, gimana Lur? Udah tahu kan apa itu kain ekoprint? Selain bisa tetap tampil modis dan keren dengan menggunakan produk ekoprint, kita juga sudah mendukung pelestarian alam. Terima kasih kepada Ibu Dwi Jayanti, owner dari Gerai DJ Slawi, dan tidak lupa buat BPR Sentral Arta yang selalu support pelaku UMKM yang selalu luar biasa. Jangan lupa juga nih, like, subscribe, dan share link video ini ya. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.